Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11, kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini, Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola mentah awal Juli lalu, hingga kini Kejagung belum juga menahan Riza Khalid. Walaupun sudah ditetapkan sebagai DPO, Kejagung belum juga berhasil menangkap mafia migas itu. 48 hari sudah berlalu sejak mafia migas Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285 triliun rupiah. Jika tersangka lainnya sudah mendekam dalam bui, hingga kini Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap saudagar minyak Riza Khalid. Kejagung sempat mengendus keberadaan Riza Khalid di Singapura. Belakangan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan jika Riza Khalid berada di Malaysia. Kementerian juga sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Ini akan menerbitkan rekomendasi nggak sih, Jenderal, soal Riza Khalid? Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo nggak tentang Riza Khalid, Pak? Namun licin bak belut, hingga kini Raja Minyak itu belum juga berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, Kejagung juga sudah 3 kali memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun gayung tak bersambut, mafia migas itu tidak pernah datang. Hilang kesabaran, akhirnya 19 Agustus 2025, Kejagung resmi menetapkan pengusaha minyak itu sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Kejagung juga telah memproses pengajuan red notice untuk menemukan Riza Khalid. Dengan statusnya sebagai DPO, maka Kejagung akan terus mencari Riza Khalid, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung digugat perbuatan melawan hukum karena tak kunjung mengeksekusi terpidana kasus pencemaran nama baik Sylvester Matutina.
Permohonan tersebut dilayangkan firma hukum dan Partners Advocate and Legal Consultant yang diwakili Heru Nugroho dan R. Dwi Priyodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan merupakan tanggung jawab kejaksaan. Menurut Heru Nugroho, tidak ada istilah kadaluarsa terhadap putusan pengadilan yang ingkrah sehingga sudah seharusnya Kejagung segera menahan atau mengeksekusi vonis pengadilan. Sementara itu pemirsa, rencananya sidang perdana gugatan terhadap Kejaksaan Agung itu akan digelar hari ini pada pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Wali Kota Semarang bersama suaminya divonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 5 dan 7 tahun penjara terkait kasus suap pengadaan meja dan kursi sekolah. Dijatuhkan kepada terdakwa 1 Devita Gunaryanti Rahayu. Oleh karena itu dengan pidana penjara. Sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Hafearita Gunaryanti Rahayu, mantan Wali Kota Semarang dan suami Alwin Basri digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu siang. Kedua terdakwa dinilai hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di seluruh kota Semarang. Iuran kebersamaan yang diberikan setiap triwulan dan gratifikasi pengadaan proyek penunjukan langsung dengan total korupsi senilai 9 miliar rupiah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada Hafearita Gunaryanti Rahayu dengan 5 tahun, sementara Alwin Basri divonis 7 tahun. Konteks ini memang kami dalam hal ini memiliki waktu untuk mengajukan banding selama 7 hari dan juga kami akan mempelajari beberapa isi putusan yang menurut kami itu tidak sesuai dengan fakta-fakta. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh selangkah lagi terbentuk. Berdirinya kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi atasi korupsi. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI yang digelar 26 Agustus 2025. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Namun pemerintah pastikan ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo inginkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi contoh kementerian yang berintegritas. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU, itu juga shifting tapi dengan syarat. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Sementara itu, pemerintah kebut Perpres terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan, mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Presiden Prabowo akan segera menerbitkan peraturan Presiden perubahan BP Haji jadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggarannya pun telah disiapkan. Dalam hal ini akan membuatkan peraturan Presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan Presidennya adalah peraturan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji. Jadi, apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri itu biar Presiden yang tentukan. Tapi yang jelas Presiden akan membuatkan peraturan Presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk Kementerian Haji. Kira-kira gitu. Kalau bikin lembaga. Pemirsa, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama sudah beberapa kali terjadi. Kasus terbaru menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qaumas, yang diduga terlibat dalam korupsi kuota haji.
KPK terus mengusut dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan pun telah dilakukan di sejumlah tempat seperti di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Yakut Khalil Qomas juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. KPK juga telah memeriksa Isfa Abdul Aziz alias Gus Alex, staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ifsah merupakan salah satu pihak yang rumahnya sempat digeledah dan bahkan dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ya, seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Hussein terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Berulangnya kasus korupsi di Kementerian Agama menunjukkan perlunya pengawasan khusus untuk dana haji. KPK pun serius membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji saat Yakut Khalil Qomas menjabat. Komisi Anti Rasuah itu bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat ini.